Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Har Channel. Kali ini kita akan melanjutkan soal SKB tes bidang kesehatan dan farmasi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan soal kesehatan dan farmasi, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe di channel ini, kemudian jangan lupa menekan tombol lonceng. Baik, kita lanjut ke soal nomor 21. Bentuk kemasan obat berikut ini telah disetujui FDA sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan tahan gangguan, kecuali A. Kemasan strip, B. Kemasan blister, C. Pembungkus lapisan tipis, D. Pengemasan kayu, E. Kertas timah. Jawabannya adalah D. Pengemasan kayu. Bentuk kemasan yang telah disetujui FDA sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan tahan gangguan adalah kemasan strip, kemasan blister, pembungkus lapisan tipis, pengikat ban yang mengerut, kertas timah, kertas atau kantung plastik. Jadi jawabannya di sini adalah D. Pengemasan kayu, karena disebut kecuali. Kita lanjut ke soal nomor 22. Tanaman herbal yang dapat digunakan sebagai obat sariawan antiseptik, obat kumur menghentikan pendarahan pada mimisan adalah A. Alpukat, B. Kumis kucing, C. Sirih, D. Jambu biji, E. Kemuning. Jawabannya adalah C. Sirih. Tanaman herbal yang dapat digunakan sebagai obat sariawan, antiseptik, obat kumur menghentikan pendarahan pada mimisan adalah daun sirih. Hal tersebut dikarenakan tanaman tersebut kaya akan kandungan saponin, tanin, eugenol, dan berbagai jenis minyak esensial, serta dikenal sebagai antiseptik dan antiinflamasi. Jadi jawabannya di sini adalah sirih, C. Kita lanjut ke soal nomor 23. Sediaan padat kompak yang dibuat secara gempa cetak dalam bentuk tabung pipih mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan disebut A. Tablet, B. Kaplet, C. Pil, D. Kapsul, dan E. Pulveres. Jawabannya adalah A. Tablet. Tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara gempa cetak dalam bentuk tabung pipih mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Kaplet adalah sediaan padat kompak dibuat secara gempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Pil adalah sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang lunak yang dapat larut. Pulveres adalah sediaan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Jadi jawabannya di sini adalah A. Tablet. Kita lanjut ke soal nomor 24. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai obat generik, kecuali A. Memiliki kesamaan kandungan bahan aktif dengan obat paten, B. Memiliki harga yang lebih murah dibandingkan obat paten, C. Memiliki kesamaan kegunaan maupun formulasinya dengan obat paten, D. Merupakan obat yang dijual dengan merek, E. Memiliki kesamaan dosis dengan obat paten. Jawabannya adalah D. Merupakan obat yang dijual dengan merek. Obat generik adalah jenis obat yang memiliki kesamaan kandungan bahan aktif dengan obat paten, juga dalam hal kegunaan maupun formulasinya.
Kesamaan lainnya mencakup kekuatan, dosis, kualitas, dan keamanan produk bagi pemakainya. Meski memiliki kesamaan, obat generik dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan obat bermerek atau obat paten. Faktor yang paling mengaruhi rendahnya harga jual obat generik adalah karena obat ini dijual tanpa merek. Ada pula obat generik yang sengaja tidak dipatenkan oleh pembuatnya. Jadi, pernyataan yang salah mengenai obat generik adalah obat ini dijual dengan merek. Karena di sini disebutkan kecuali. Jadi jawabannya adalah D, merupakan obat dijual dengan merek. Kita lanjut ke soal nomor 25. Yang termaksud perwarna sintesis sesuai izin Permenkes adalah A. Riboflavin, B. Anthocyanin, C. Karbon, D. Merah alura, E. Karmin. Jawabannya adalah D. Merah alura. Yang termaksud perwarna sintesis sesuai izin Permenkes adalah tartradin, kuning quinolin, sunset yellow, carmoisin, ponseu, 4R, eritrosin, merah alura, indigotin, dan lain-lain. Jadi jawabannya di sini adalah D, merah alura. Kita lanjut ke soal nomor 26. Organisasi internasional yang bergerak dalam bidang makanan adalah A. OPEC, B. WTO, C. IFC, D. IBRD, E. FAO. Jawabannya adalah E. FAO. OPEC, Organisasi Petroleum Exporting Countries, adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. WTO, World Trade Organization, merupakan badan kerjasama PBB bergerak di bidang perdagangan internasional. IFC, International Finance Corporation, adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dan pendanaan multilateral untuk proyek-proyek swasta di negara-negara. IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, adalah badan internasional yang bergerak dalam bidang perbankan untuk pembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang. FAO, Food and Agricultural Organization, adalah organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian. Jadi jawabannya di sini adalah FAO. Kita lanjut ke soal nomor 27. Untuk bahan KCI atau potasium chloride yang berupa serbuk memiliki LD50 sama dengan 150 mg per kilogram oral MOS. Maksud dari pernyataan tersebut adalah A. Secara langsung untuk tikus dibutuhkan sebanyak 1.500 mg per kilogram dari total berat badan tikus untuk membunuh 100% dari populasi tikus. B. Secara oral untuk tikus dibutuhkan sebanyak 500 mg per 1000 kg berat badan tikus untuk membunuh 50% dari populasi tikus. C. Secara oral untuk tikus dibutuhkan sebanyak 1.500 mg per kilogram dari total berat badan tikus untuk membunuh 100% dari populasi tikus. C. Secara oral untuk tikus dibutuhkan sebanyak 1.500 mg per kilogram dari total berat badan tikus untuk membunuh 50% dari populasi tikus. E.
Secara langsung untuk tikus dibutuhkan sebanyak 1000 mg per kilogram dari total berat badan tikus untuk membunuh 50% dari populasi tikus. Jawabannya adalah D. Secara oral untuk tikus dibutuhkan sebanyak 1500 mg per kilogram dari total berat badan tikus untuk membunuh 50% dari populasi tikus. Untuk bahan KCI atau potassium chloride yang berupa serbuk memiliki LD 50 sama dengan 1500 mg per kilogram oral MOS. Pernyataan tersebut berarti secara oral untuk tikus dibutuhkan sebanyak 1500 mg per kilogram dari total berat badan tikus untuk membunuh 50% dari populasi tikus. Jadi di sini jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 28. Maksud dari simbol hijau dengan lingkaran hitam pada kemasan obat adalah A. Obat keras yang bisa beredar di pasaran. B. Obat khusus yang dapat diperoleh dengan resep dokter. C. Obat yang bebas dijual di pasaran. D. Obat yang terbuat dari bahan herbal. E. Obat yang terbuat dari daun-daunan. Jawabannya adalah C. Obat yang bebas dijual di pasaran. Simbol hijau dengan lingkaran hitam menunjukkan bahwa obat tersebut merupakan obat yang dijual bebas di pasaran. Biasanya obat-obat pertanda ini dijual dari mulai apotek hingga warung, seperti paracetamol dan aspirin. Obat ini dapat dikonsumsi dengan mengikuti petunjuk yang tertera pada kemasan obat tanpa resep dokter. Jadi di sini jawabannya adalah C, obat yang bebas dijual di pasaran. Kita lanjut ke soal nomor 29. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa digunakan untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi ini disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu diingatkan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, melawan penyalahgunaan obat-obatan, dan penjualan obat secara ilegal. Salah satu caranya adalah dengan ditetapkannya Hari Anti Narkoba yang jatuh pada tanggal A. 25 Juni, B. 26 Juni, C. 27 Juni, D. 26 Juni, E. 27 Juli. Jawabannya adalah B. 26 Juni. Tanggal 26 Juni ditetapkan sebagai Hari Anti Narkotika Internasional yang dicanangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC pada tanggal 26 Juni 1988. Jadi jawabannya di sini adalah B, 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba. Kita lanjut ke soal nomor 30. Sejak 2016 lalu, Kementerian Kesehatan RI mengenalkan logo barunya. Logo baru Kemenkes RI tersebut berbentuk palang dan hati dengan didominasi warna hijau dan biru, turquoise. Selain itu, desain logo baru Kemenkes RI dibuat lebih sederhana tanpa ada tulisan Bakti Husada seperti logo sebelumnya. Pada logo tersebut menunjukkan 5 sisi bidang membulat yang mewakili nilai-nilai Kemenkes sebagai berikut. Kecuali A. Pro rakyat, B. Eksklusif, C. Responsif, D. Efektif, E. Berlandaskan Pancasila. Jawabannya adalah B.
eksklusif. 5 ujung bidang yang membulat pada logo baru Kemenkes RI mewakili nilai-nilai Kemenkes, yaitu pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih, serta berlandaskan Pancasila. Jadi, yang tidak mewakili nilai-nilai Kemenkes RI adalah eksklusif. Jadi jawabannya di sini adalah B. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton channel ini. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.